Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4922, 4923, 4924. Pada saat ini, di panggung tinggi, dua orang telah bertarung satu sama lain sampai kepala mereka berdarah dan wajah mereka memar, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan seni bela diri atau aura. Di arena ini, kalau pakai cara lain, kalian akan diremehkan. Sekalipun kepalamu pecah dan berdarah, kau tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menyembuhkan luka itu, apalagi menyerang lawan. Ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan fisik. Ini cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev melihat ke arah dua orang yang sedang bertarung di panggung dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kekuatan Dev mungkin tidak sebaik orang-orang ini, dan tingkatan kultivasinya tidak setinggi orang-orang ini, tetapi jika menyangkut kompetisi kekuatan fisik, maka tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat mengalahkannya. Apa kau bercanda? Cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Ini bisa berakibat fatal. Jika kamu jatuh dari panggung setinggi 100 meter ini, bisakah kamu bertahan tanpa menggunakan seni bela diri apapun? Pria paruh baya itu berkata ketika dia melihat Dev benar-benar ingin menghasilkan uang dengan bertarung di arena. Apa tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan spiritual saat turun dari panggung? Dev terdiam. Kalau dia meloncat turun dari panggung setinggi 100 meter hanya dengan tubuh manusia yang terbuat dari daging dan darah, bukankah itu gila? Sekalipun tubuhnya kuat, melompat dari panggung setinggi 100 meter ini mungkin akan mengubahnya menjadi bubur. Ada formasi yang membatasi di panggung. Tidak mungkin menggunakan kekuatan spiritual. Hanya setelah pemenang ditentukan dan formasi ditutup, barulah Anda bisa bersantai. Namun, banyak orang yang terlempar dari panggung dan terbanting keluar, dan langsung menjadi pasta daging sebelum permainan berakhir. Kamu kehilangan nyawamu hanya demi koin abadi kecil ini. Apakah kamu masih berpikir mudah menghasilkan uang? Tanya pria paruh baya itu. Aturan ini baik dan dapat diterima. Dev mengangguk. Rekan Taois Chen, apakah Anda ingin naik dan mencobanya juga? Xiu Rui bertanya. Tentu saja, jika ada hal yang menyenangkan seperti itu, saya pasti akan mencobanya. Dev mengangguk. Anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak mencobanya. Melihat fisikmu, kamu mungkin tidak akan mampu menahan dua pukulan. Ini baru ronde pertama, masih ada 9 ronde lagi. Saat Anda menang, meskipun menang, Anda harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Kalian tidak akan sanggup bertahan dengan cara ini. Jika kalian ingin mencobanya, kalian dapat mencari waktu yang tepat dan naik ke panggung ketika orang-orang di atas panggung telah bertarung 2 ronde dan kelelahan. Semua ini memerlukan penggunaan otak. Anda tidak bisa menang hanya dengan menggunakan kekuatan kasar. Pria paruh baya itu memberi Dev nasihat. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di atas panggung sampai akhir? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada, tetapi sekarang sebagian besar diatur secara rahasia. Melalui formulir ini, jika Anda memenangkan 10 permainan, Anda dapat memasuki istana penguasa kota. Sekarang orang-orang sudah tahu, jadi mereka datang hanya untuk menonton kesenangannya. Sejauh yang saya ketahui, dalam ribuan tahun, hanya 3 orang yang berdiri di panggung sampai akhir tanpa berbuat curang. Kamu harus tahu bahwa tanpa menggunakan kekuatan spiritual, tetapi mengandalkan kekuatan fisik, itu tidak ada hubungannya dengan alam, kata pria paruh baya itu. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan lucu. Ternyata alam surga pun memperhatikan hal-hal tersebut, seperti halnya lelang di dunia sekuler, lalu mendapati sekumpulan penawar yang turut serta. Pemenangnya pada akhirnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi apa gunanya kompetisi seperti itu? Jika memang begitu, maka kompetisi semacam ini tidak ada gunanya. Xiu Rui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apa yang kau tahu? Ini adalah cara dunia surgawi. Lihat dua orang di atas panggung. Meskipun mereka memar dan bengkak, itu semua adalah pertarungan palsu. Pria berpakaian itu adalah Long Qi, tuan muda keluarga Long di kota Badak, jadi dia pasti menang kali ini. Orang-orang di antara mereka semua sudah diatur oleh mereka untuk naik panggung sejak lama. Semua orang tahu itu dan tidak ada seorang pun yang akan naik panggung. Kita masih harus memberikan muka pada keluarga Long, kalau tidak, kalian tidak akan bisa untuk tinggal di kota Badak di masa depan. Pria paruh baya itu tidak pernah lelah menjelaskan kepada Dev dan yang lainnya, mungkin untuk menunjukkan seberapa banyak yang diketahuinya. Boom! Pada saat itu, terdengar sebuah suara teredam, dan seorang pria terjatuh ke atas panggung, sementara pria yang disebut Long Qi berdiri tegak. Tuan Long Qi luar biasa. Tuan Long Qi pasti menang.
Tuan Longki sangat hebat. Seketika, seluruh orang di bawah panggung bersorak dan berteriak, bahkan pria parubaya yang sebelumnya juga ikut berteriak, memuji Longki. Tahu ini hanya tipu daya, kenapa masih bersorak? Tanya Dev, melihat pria parubaya yang berteriak-teriak. Jika mereka tahu ini curang, kenapa masih berteriak-teriak dan memuji? Ah, kamu tidak mengerti, ikut saja berteriak, nanti kamu akan tahu, kata pria parubaya itu, menyuruh Dev untuk ikut berteriak. Sementara itu, Longki di atas panggung, dengan penuh kesombongan, tersenyum puas dan matanya dipenuhi rasa angkuh, menikmati sorakan orang-orang. Hadiah. Dengan kata-kata Longki, seseorang di sisi kerumunan mengeluarkan tas penyimpanan dan mulai melemparkan koin abadi ke udara. Begitu koin-koin itu jatuh, orang-orang semakin heboh, berlarian dan berebut untuk mengambilnya. Dev melihat kejadian ini dan hanya bisa terdiam. Apa-apaan ini? Apakah dia berusaha keras menuju alam surga, tapi hanya untuk menjadi pelayan bagi orang lain? Orang-orang semua membungkuk dan mengumpulkan koin abadi, bahkan si Urui pun ikut membungkuk dan merebutnya. Pria besar dan pria bermata biru juga membungkukkan badan mereka, hanya Dev yang berdiri tegak, tampak jelas seperti burung bangau di antara ayam-ayam, sama sekali tidak tertarik pada koin-koin abadi yang terjatuh. Longki di atas panggung melihat Dev, dan pada saat itu, Dev juga sedang menatapnya. Mereka berdua saling bertemu pandang, dan tiba-tiba Longki merasakan firasat buruk. Dengan dimatikannya formasi panggung, orang yang kalah baru saja melompat turun dari atas panggung. Siapa lagi yang ingin mencoba? Teriak Longki. Segera, seseorang melompat dan naik ke atas panggung. Tanpa berbicara banyak, pertarungan kembali dimulai dengan pukulan dan tendangan, dan akhirnya Longki keluar sebagai pemenang. Orang-orang kembali memuji, bahkan ada yang menyebutnya Tuan Longki dengan penuh kekaguman. Tentu saja, Longki datang dari keluarga besar, dan orang-orang yang senang dengan kemenangan ini berharap mendapat sedikit bagian darinya. Longki sangat menikmati sensasi ini. Setiap kemenangan akan membuatnya menyuruh bawahannya melemparkan koin abadi. Namun, setiap kali itu terjadi, Dev selalu berdiri tegak, tidak pernah membungkuk untuk mengambil satu pun koin abadi. Longki semakin penasaran dengan Dev, tetapi matanya semakin tajam. Hadiah yang dia berikan, dan Dev sama sekali tidak tergerak, ini jelas menunjukkan bahwa Dev tidak menghargainya. Oleh karena itu, Longki sudah memutuskan, setelah pertandingan ini selesai, dia akan mencari tahu siapa sebenarnya Dev dan apa latar belakang serta identitasnya. Begitu, Longki berhasil mengalahkan 8 lawan, dan dia semakin dekat dengan tantangan ke-10. Namun, saat pertarungan ke-9, Longki memandang kerumunan dan berteriak, siapa lagi yang berani maju? Seseorang sudah membuka mulutnya, tetapi Dev lebih dulu menyela. Saya mau coba, kata Dev, lalu melompat ke atas panggung. Longki mengerutkan alisnya, menatap Dev dengan tajam. Orang-orang di sekeliling pun kebingungan, siapa pemuda ini? Tidak tahu aturan, berani mengganggu pertandingan Tuan Longki, dia benar-benar mencari masalah. Apakah dia hanya ingin mengambil kesempatan, melihat Tuan Longki sudah bertanding 8 kali? Dengan tubuh seperti itu, sepertinya Tuan Longki hanya perlu 2 pukulan untuk menumbangkannya. Orang-orang mulai mengobrol tentang kemunculan tiba-tiba Dev di atas panggung. Pria parubaya menatap si Urui dan bertanya, kalian berdua datang bersama? Ya, jawab si Urui sambil mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kamu cari teman lain, orang ini sudah pasti tidak akan bertahan. Dia telah membuat Longki marah, tidak ada jalan keluar bagi orang yang menentang keluarga Long, kata pria parubaya itu, memberi nasihat pada si Urui. Mungkin tidak begitu, mungkin latar belakang Tuan Chen lebih besar daripada Tuan Longki, jawab si Urui dengan senyuman tipis. Meskipun baru mengenal Dev, si Urui tahu bahwa Dev pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, sekarang kamu akan menyesal, kata pria parubaya itu sambil menjauh dari si Urui, khawatir dirinya ikut terlibat. Sementara itu, di atas panggung, Dev tersenyum tipis melihat Longki yang penuh luka. Aku datang untuk bertarung denganmu, katanya dengan tenang. Longki memandang Dev, tatapannya tajam. Kamu tahu siapa aku? Tanyanya. Tidak tahu, dan tidak perlu tahu, jawab Dev sambil tersenyum datar. Sekarang aku beri kamu kesempatan, kamu mengaku kalah dan turun, atau nyawamu yang terancam, kata Longki dengan nada dingin. Meskipun melihat tubuh Dev yang tampaknya tidak bertenaga, Longki tidak ingin mengambil risiko. Dia berharap Dev mengaku kalah, sehingga dia hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menyelesaikan pertarungan ini. Aku bisa mengaku kalah, tapi kamu harus memberiku uang, jawab Dev dengan santai. Berapa banyak? Tanya Longki, mulai merasa jijik dengan Dev. Sebelumnya, dia melihat Dev tidak pernah membungkuk untuk mengambil koin abadi, mengira orang ini punya sedikit prinsip dan latar belakang. Namun, sekarang dia berada di atas panggung, malah menuntut koin abadi darinya, terlihat seperti penipu. Dev melambaikan jarinya dengan tenang. 100 koin abadi tidak banyak, katanya. 100. Longki mendengus, merasa lebih rendah hati pada Dev.
Kalau begitu, beri aku 100, katanya. Bukan 100, Dev menggelengkan kepala. 1000, Longki mengernyitkan dahi. Kamu menipuku, tapi aku tidak ingin repot, aku akan memberimu 1000 koin abadi. Bukan 1000, tapi 10.000 koin abadi, jawab Dev dengan tegas. Apa? Aku akan bunuh kamu. Longki marah, otot-ototnya tegang dan urat-urat di dahinya menonjol. Tampaknya, dia benar-benar kesal dengan Dev. Melihat kamu sudah bertarung beberapa kali, aku memberimu 3 kesempatan. Aku tidak akan menghindar. Dev tersenyum tipis, matilah kau. Longki berteriak marah, kemudian menghentakkan tinjunya ke arah Dev. Boom! Dev tetap berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun, membiarkan Longki menghantam dirinya dengan tinju tersebut. Dev tidak bergerak, dan Longki pun tidak bergerak, namun saat itu Longki membelalakkan matanya, tercengang melihat Dev. Karena dia merasa, pukulannya mengenai tubuh Dev, seolah-olah memukul sebuah pelat baja. Tidak hanya tidak menjatuhkan Dev, tetapi dia merasakan tangannya kesemutan, seolah-olah tulang-tulang di tangannya hancur. Segera setelah itu, rasa sakit yang luar biasa mulai menyerang seluruh tubuh Longki. Melihat kondisimu, 2 pukulan berikutnya sepertinya sudah tidak perlu, kata Dev dengan santai. Longki menggertakkan gigi dan mundur 2 langkah, lalu melompat dan menendang dengan keras ke tubuh Dev. Boom! Dev tetap tidak bergerak, namun Longki merasakan seluruh kakinya seakan patah. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Longki terkejut melihat Dev. Karena kekuatan fisik Dev benar-benar luar biasa. Tidak ada tubuh yang bisa begitu keras tanpa mengandalkan energi atau aura, seperti baja yang tak bisa dihancurkan. Aku baru saja tiba di alam surga, jadi meskipun aku menyebutkan identitasku, kamu tidak akan tahu siapa aku, jawab Dev. Longki menatap Dev dengan kemarahan di matanya, menggertakkan gigi. Brengsek, kamu sudah membuatku marah. Meskipun kamu punya tubuh baja, begitu kamu turun dari panggung ini, aku bisa matikan kamu kapan saja. Masih ada 1 pukulan lagi, kamu masih mau bertarung? Kalau tidak, pergi saja. Aku paling benci diancam, kata Dev dengan tatapan dingin di matanya. Brengsek, kamu tunggu saja. Longki menggertakkan gigi, lalu berteriak keras, saya kalah. Begitu Longki mengucapkan 3 kata tersebut, formasi di panggung ditutup dan Longki langsung melompat turun dari panggung. Semua orang di kerumunan terdiam, tak percaya. Mereka tidak menyangka Longki yang seharusnya tidak terkalahkan, hanya dengan 1 tinju dan 1 tendangan, malah mengaku kalah. Ini jelas tidak sesuai dengan sifat Longki yang biasanya, dan banyak orang bingung. Mereka tidak tahu bahwa Longki kini tangannya dan kakinya patah, tidak bisa menggunakan teknik atau aura apapun, dan dia sama sekali tidak bisa bertarung lagi dengan Dev. Bersambung.